Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifda Selvita Nur Cahya dan rekan di samping saya Nur Faiza. Dan saya Sohibur Rida. Nah, pada video kali ini kami akan membagikan tutorial pembuatan mind mapping beserta penjelasan dari mind mapping yang sudah kami buat. Baik, lanjut ke tutorial pembuatan mind mappingnya. Di sini kami menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Nah, setelah itu, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengetik data di Microsoft PowerPoint. Caranya, kita ke text box, kemudian menulis semua data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam bagan mind mapping kita. Ini merupakan data yang nantinya akan dimasukkan ke mind mapping nantinya. Oke, langkah selanjutnya kita blok semuanya. Setelah itu kita copy, kemudian ke menu insert dan ke smart art. Di sini kita bisa memilih tools yang akan kita gunakan untuk membuat mind mapping. Kami memilih di tools hierarchy. Kemudian kita pilih yang pertama. Kemudian klik OK. Setelah itu kita klik panah yang di bagian kiri ini. Dan kita paste data yang sudah kita copy tadi. Secara tidak langsung dan secara otomatis, data yang sudah kita buat tadi masuk ke bagan mind mapping kita. Dan data pertama tadi kita hapus. Kemudian kita bisa mengedit mind mapping kita sesuai dengan selera dan keinginan kita. Misalkan kita mau mengubah warnanya, maka kita klik 2 kali. Kemudian ke menu Change Color, kita pilih warna yang akan kita gunakan. Misalkan kita pilih warna yang ini. Nah, untuk mengubah warna dari tulisan, kita ke menu Home. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, baik, kita langsung ke penjelasan dan penjabaran mind mapping yang sudah kita buat. Pada mind mapping kita akan membahas tentang konsep dasar statistik. Pengertian statistika. Statistika merupakan bagian dari matematika yang membahas rumus untuk mengumpulkan, menggambarkan atau menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data kuantitatif. Tahapan statistika. Statistika adalah suatu proses merubah data menjadi informasi melalui tahap-tahap. Yang pertama yaitu mengumpulkan, kedua mengolah, ketiga menyajikan, keempat menganalisa, yang kelima menyimpulkan. Ruang lingkup statistika. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif menggambarkan ciri atau karakteristik sampel dengan menggunakan ukuran-ukuran. Yang pertama, ukuran kecenderungan pusat, kedua ukuran variasi atau keragaman, tiga ukuran posisi. Dua, statistik inferensial, metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada populasi dari hasil pengukuran sampel. Adapun komponennya, yang pertama pendugaan atau estimasi, dan yang kedua pengujian atau uji hipotesis. Yang keempat yaitu data, di mana data di sini merupakan catatan atas kumpulan fakta yang urutannya yaitu dari kejadian menuju ke fakta, kemudian menghasilkan data, dan pada akhirnya kita mendapatkan sebuah informasi. Yang kelima yaitu klasifikasi data. Pada klasifikasi data di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama data diskrit.
Data diskrit merupakan kumpulan angka-angka yang tidak memiliki desimal atau pecahan antara dua bilangan bulatnya. Diperoleh dari menghitung tiap objek yang memiliki satu satuan yang utuh dan tidak memungkinkan untuk kejadiannya secara sebagian. Yang kedua yaitu data kontinu. Data kontinu yaitu kumpulan angka-angka yang dimungkinkan memiliki bilangan desimal atau pecahan di antara dua bilangan bulatnya yang banyaknya tak terhingga, biasanya didapat dari hasil pengukuran. Yang ketiga yaitu data berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif merupakan kenyataan yang menunjukkan sifat-sifat objek yang tidak memungkinkan secara langsung dapat diubah menjadi angka, sehingga menggunakan pendekatan dalam bentuk kategori. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Yang keempat, data berdasarkan sumbernya. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, data primer. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan sendiri pengumpulan terhadap objek. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari olahan data primer. Yang ketiga, data tersier, yaitu data yang diperoleh dari olahan data sekunder. Yang terakhir yaitu data kuarter, yaitu data yang diperoleh dari data tersier yang telah diolah terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel. Variabel merupakan suatu sifat atau fenomena yang dapat diamati dan mempunyai nilai. Skala pengukuran variabel ada 4. Yang pertama yaitu skala nominal. Ciri-ciri dari skala nominal yaitu dibedakan. Operasional matematisnya yaitu sama dengan dan tidak sama dengan. Yang kedua yaitu skala ordinal. Ciri-ciri dari skala ordinal yaitu dapat dibedakan dan dapat diurutkan. Operasional matematisnya yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari. Dan yang ketiga ada skala interval. Ciri-ciri dari skala interval yaitu dapat dibedakan, dapat diurutkan. Interval yang sama tiap satuan alat ukur besarnya interval tidak menunjukkan arti yang sebenarnya. Antara satuan alat ukur yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki angka 0 yang absolut. Operasional matematisnya yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, penjumlahan, dan pengurangan. Dan yang terakhir ada skala rasio. Ciri-ciri dari skala rasio yaitu dapat dibedakan, dapat diurutkan, memiliki interval yang sama tiap satuan alat ukur, lebar interval tiap satuan alat ukur menunjukkan nilai yang sebenarnya, dan antara satuan alat ukur yang satu dengan yang lainnya memiliki skala angka 0 yang absolut. Operasional matematisnya yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.